dalam program informasi dan tips untuk edisi siang hari ini. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, karena tentunya setelah ini kami akan hadirkan program acara selanjutnya dalam Mutiara Kolbu. Acara Mutiara Kolbu yang dipersembahkan oleh Radio Bersatu Kita Maju dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur, Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Di kesempatan hari ini, tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana, kita ikuti acara selanjutnya. Dulu Pak Ustaz. Walah, baterainya ini. Itu udah mulai Pak Ustaz? Gak apa-apa. Malu saya. Dari tadi manggil-manggil. Yuk kita belanja-belanja yuk Mbak Sri. Aku si Eko duit iki. Ayam ditraktir galak aku. Api aku tiruana ngobrol-ngobrol ke api. Iki lho yuk si Eko duit. Aku tak ngecekin Mbak Sri iki lho jalan-jalan ngentek duit iki lho. Jak kuti ngambur-ngambur ko duit, kacak kuti amal ko gawo mit basnas. Jadi lebih bermanfaat amun di amal ko mit basnas. Payo menjuk Cina, bangi landingi ko radio. Zakat perhiasan aja Pak. Zakat perhiasan. 2019 adalah tahun Nah kan, kebangkitan buat ceramah nah agak terasa. Jak pada ngobrol sama tuan, bangi landingi ko ceramah di radio. dan membayarkan zakatnya ke lembaga resmi milik pemerintah, yakni Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Nah dija mengikuti harga beramal. Pas pok basnas. Oh yowis kalau gitu aku tak zakat. Ayo, aku nak impak kalau mah itu. Kamu juk sina nyak harga sadako gawo. Nengen di Yo di basnas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur sebagaimana amanat surat Ya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dalam program spesial Mutiara Kolbu Bersyukur. Hari ini dikasih nikmat oleh Allah SWT yang luar biasa ya. Ya, semesti kembali kami hadirkan program acara Mutiara Kolbu live streaming secara langsung di akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju dan bersama akun Facebook di akun Bapak Ustadz Susilo Utomo. Jadi bisa like, share, and comment di live kita sesaat lagi yang kami hadirkan insya Allah 1 jam ke depan ya. Nantikan informasi dan tausiah yang akan dihadirkan di kesempatan hari ini. Kajiannya seperti apa? Anda penasaran? Pantengin terus channelnya hanya di 100,1 BKM Radio dan tentunya hanya di akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju dan juga akun Facebook dari Ustadz Susilo Utomo. Terima kasih. Kesehatannya termasuk membantu biaya berobat jika mustahik tidak memiliki KIS maupun peserta BPJS. Oku Timur cerdas membantu mustahik yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan Punya Pak Ustadz handphonenya besaran? masyarakat besaran Oku dikit. Timur salurkan zakat, infak dan Ya. sedekah Anda melalui Badan Amil Zakat Nasional Oku Timur Basnas dengan nomor rekening Bank Sumsel Babel 16609099999 atau 866090009. Iklan busnya mau diperbarui Pak? Ya nanti kalau udah pimpinan baru nggak gitu lagi nanti. Makanya nanti kita buat, nanti Mbak buat lagi kan. Berkah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Basnas juga Itu juga dibahas kemarin. Kok kenapa nggak di? Memang kita nggak ganti-ganti, nggak diganti lah saya bilang. Harusnya harusnya BKM punya inisiatif, ya nggak bisa lah saya bilang. Bagaimana punya inisiatif, mereka bukan orang bagian kita. Sebenarnya gini Pak Ustadz, kalau untuk pembuatan iklan kita kan memang ini buatan kita. Iya. Cuman maksudnya program kan ada. Nah, iya, makanya saya bilang gitu. Kami siap Saya itu menyiapkan. bisa di dalam, bisa di luar ini. Jadi saya itu bisa menilai dari orang luar, bisa menilai dari orang dalam. Jadi kami siap aja Pak Ustadz untuk mendukung program Basnas. Kami siap. Saya punya ide juga dikit nih Pak Ustadz untuk infak seperti Al-Quran
Iya, iya. Jadi mereka yang mau sumbang ikro, mau sumbang gitu ya. Al-Quran, bisa juga lewat Basnas, ya, Oh, nanti iya. dikasihkan ke anak-anak TPA dan lain Boleh, sebagainya. boleh. Gitu. Saya rasa kan itu lebih manfaat. Atau mungkin nanti kita share saat kita pengajian dan lain-lain. Kita mulai ya Pak Ustadz Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Aku Timur dimanapun Anda berada. Kembali jumpa masih bersama Yola Arvina menemani Anda dalam program acara spesial Mutiara Kalbu. Acara Mutiara Kalbu kali ini tentunya spesial di tahun 2021 kami persembahkan langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, dan tentunya acara ini didukung dan dikemas oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Puji syukur di kesempatan hari ini tentunya kembali bergabung bersama perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur yang tentunya beliau sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar di kesempatan hari ini? Alhamdulillah, super. Insya Allah berkat Iya, nikmat yang terus insya diberikan Allah ya Pak Allah. Ustadz ya, Iya. kita syukuri, ditambah terus nikmat kita. Insya Allah. Amin. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, kajian kita dalam Mutiara Kalbu untuk hari ini sangat menarik sekali, karena ini mungkin banyak cenderung para kaum wanita, kaum emak-emak nih Pak Ustadz yang hobi berhias, Iya. tapi tidak tahu nih bagaimana Bagaimana? cara membagi zakat, Iya. membagi infaknya ya Pak Ustadz ya. Zakatnya. Zakatnya dengan berhias. Nah, Iya. tema kita hari ini adalah mengangkat tentang zakat emas atau zakat Perhiasan. perhiasan yang digunakan setiap orangnya. Iya. Jadi ibu-ibu di rumah. Jadi intinya gini, apakah yang dipakai itu dizakati? Nah, itu yang Oh, jadi gitu. polemik itu. Jadi perhiasan apapun Ah, yang ah. dipakai itu harus dizakati. Apakah dizakati apa enggak? Oh, Itu. oke ya. Iya. Apakah itu dizakati atau tidak? Nah, ini sangat menarik sekali Sobat BKM Radio, karena tentunya setiap manusia, khususnya para wanita nih, hobi dong berhias Iya. gitu kan. Pasti dong punya ya. Ah. Oke, seperti apa kajian kita hari ini? Sangat menarik. Sebelum Yola akan undang Anda bergabung melalui layanan telepon di 0735 481 800 ataupun di layanan WhatsApp dan SMS-nya di 0811 7241 800 untuk hari ini. Oke, kalau gitu kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustadz Susilo Utomo. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairang jazallah Sayyidana Muhammadan anna wa ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa lamin nama ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalamu nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa alim tawil. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, dan juga sahabat Facebook semua yang setelah mantengin acara ini, bilkhusus kepada Ibu Halimah. Nah, Ibu Halimah ini sengaja betul datang ke rumah kemarin dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah saya jawab secara tuntas ke rumah kemarin. Ada kalau 10 pertanyaan, tetapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal beliau. Sampai pada tempat beliau kembali dari rumah saya masih belum puas dengan jawaban itu. Beliau mengambil sebuah dalil dari satu hadis, dan hadis itu sahih memang. Tetapi begini kaum muslimin dan muslimat, yang ingin kita tekankan bahwa pengambilan hukum Islam itu bukan hanya kepada dalil hadis sahih. Karena hadis itu datangnya terakhir setelah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lebih dahulu. Kenapa? Orang yang ahli ilmu fikih itu lebih dulu datangnya. Bahkan kadang kita ini ironi mengatakan bahwa kenapa Imam Syafi'i itu tidak mengikuti hadis Bukhari. Salah besar. Kenapa? Karena Syafi'i datangnya lebih duluan, lahirnya lebih duluan. Bahkan Imam Bukhari itu bermadzhab Syafi'i. Ya, itu jangan salah. Jangan kemudian Syafi'i ini kan ada nih sekarang lagi demam hadis nih.
orang yang nggak ngerti hadis pun sering bertanya, ini hadisnya sahih apa enggak? Padahal dia nggak ngerti tuh. Misal saya bilang gini, al-badinjanu dawaun likulida, rawahu Bukhari. Misal nih, bahwa saya katakan terong itu adalah obat dari segala penyakit. Misal, kemudian saya tulis rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Ini kemudian saya berikan, saya tunjukkan kepada orang yang tidak tahu hadis. Dia akan percaya tuh Mbak, bahwa hadis itu sahih gitu loh. Artinya apa? Di sana perlu ilmu untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak. Ada lagi yang lebih ironis, di zaman sekarang ada yang mensahihkan hadis. Hadis yang sudah sahih disahihkan lagi oleh orang yang zaman sekarang. Kan lucu. Kenapa? Ilmunya pakai ilmu apa? Nah, sementara orang-orang yang ahlul hadis itu ada 7 generasi setelah Rasulullah. Misal dia mendengar satu hadis dari si A dari si B dari si C dari si C sampai ke 6. Sementara kalau orang yang ahli fikih seperti Imam Madhab Syafi'i, Madhab Hanafi, Maliki itu mereka cuma 3 fasenya. Dia sahabat Rasul. Jadi keilmuan dan kebenarannya jelas lebih dahsyat. Kenapa? Karena khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu yang disebut adalah apa? Yang disebut adalah salafus soleh, gitu loh Mbak. Nah di situ. Nah oke. Beliau Ibu Halimah semoga mendengarkan kajian kita, dan memang sudah saya suruh untuk mendengarkan juga orang-orang yang di sekitar Ibu Halimah, di sekitaran Simpang Martapura, Oku Selatan, semoga mendengarkan karena ini sangat penting banget. Kenapa penting banget? Karena di situ berkembang bahwa zakat yang perhiasan yang dipakai itu harus dizakati berdasar pada sebuah hadis. Hadis mana? Hadis di Bulughul Maram. Ini saya bawa juga kitabnya. Saya bawa kitab ada berapa ini? Ada 6 kitab yang saya bawa. Agar apa? Agar jelas bagaimana cara mengambil hukum, bagaimana pengambilan hukum dalam ilmu fikih, gitu loh. Nggak bisa satu hadis jadikan dasar, gitu loh. Bukan kita menafikan hadis, bukan. Tapi belajar ilmu fikih itu lebih dulu pada ilmu buku kitabnya orang-orang yang bukan hadis, yaitu kepada madhab. Jadi ilmu yang dipelajari, ilmu fikih yang ditulis oleh para madhab. Nah seperti itu. Oke, saya bacakan dalil beliau Ibu Halimah mendasari bahwa perhiasan yang dipakai itu dizakati. Wa an Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka semua, anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maha ibnatun laha, dan dia bersama seorang anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatihima wa fi yadi ibnatiha masakatani min dhahabin, dan di tangan anak perempuan ini adalah punya gelang. Gelang yang besar dari emas. Faqala laha, kemudian Rasul ngomong, atutina zakata hadza. Hai perempuan, apakah engkau telah memberikan zakat untuknya? Hadza, kembali kepada masakatani tadi. Dua gelang tadi. Faqala la, kata perempuan itu, enggak, aku tidak memberikan zakat. Qala ayasurruki an yusawwiraki laha bihima yaumal qiyamah siwaraini minnar. Kamu apa suka nanti saat hari kiamat datang bahwa Allah akan memberikan gelang yang dari api neraka karena kamu tidak mau memberikan zakatnya? Fa'alqathuma rawahu tsalatsah. Kemudian gelang itu dilepaslah oleh ibu tadi di kedua tangan anaknya dan diberikan kepada Rasulullah. Ini dalil bahwa bahwa
perhiasan yang dipakai dizakati. Kita sampai di sini dulu. Kita nggak usah bahas dulu, kita buka kitab lagi yang lain. Oke, itu kitab hadisnya. Sekarang kita buka kitab Fathul Qorib di halaman, boleh kaum muslimin melihatnya di halaman 30. Itu di tengah-tengahnya disebutkan bahwa hampir seluruh kitab fikih mengatakan bahwa perhiasan yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Berarti menselisihi hadis ini. Semua dalam kitab fikih itu selalu dikatakan bahwa perhiasan yang dipakai tidak dizakati. Itu intinya. Contoh di sini seperti di kitab Fathul Qorib halaman 30 disebutkan wala yajibu fil hulliyil mubahi zakatun. Nah, dan tidak wajib pada perhiasan yang dipakai zakat. Artinya tidak wajib zakat pada perhiasan yang dipakai. Amal muharramu kasiwarin wa kholkholin li rajulin wa khuntha fatajibu zakatu fihi. Tetapi beda dengan saat posisi emas itu menjadi haram. Yaitu apa? Haram dipakai oleh laki-laki. Ini ingat nih. Jadi kalau barang itu haram dipakai oleh laki-laki, maka wajib zakatnya. Misal nih, seorang laki-laki punya emas 80 gram, yang dipakai 10 gram. Sudah berapa dapat, Mbak? Berarti 90 gram kan? Padahal nisabnya, batasan terkecilnya kena zakat itu 85 gram. Maka laki-laki ini harus membayar zakatnya. Walaupun yang dipakai 10 gram. Padahal yang disimpan cuma 80 gram. Tetapi kalau ini yang punya wanita, itu tidak wajib zakat, Mbak. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Kira-kira 10 gram itu berlebih-lebihan enggak? Enggak, Mbak ya. Wajar 10 gram dipakai itu. Tapi kalau yang dipakai itu setengah kilo kan enggak wajar gitu. Itu artinya begitu. Artinya apa? Posisi emas itu dizakati saat memang ketika dia dipakai menjadi haram hukumnya. Yaitu bagi laki-laki itu haram. Maka saat posisi emas itu menjadi haram dipakai, maka dia wajib dizakati yang dipakai. Jadi kalau laki-laki pakai emas hukumnya haram, maka yang dipakai itu nggak gugur kewajiban membayar zakat seperti saat dipakai oleh wanita. Ini kitab Fathul Qorib. Agak cepat saja. Kemudian kita buka Fathul Mu'in di halaman 49 yang punya kitabnya seperti ini kitabnya. Di halaman 49 saya bacakan, wa yahillu dzahabu wal fiddatu bila sarofin li imra'atin, dan boleh dipakai emas, perak yang tidak berlebih-lebihan oleh wanita. Artinya wanita boleh memakai emas, halal hukumnya, memakai perak halal hukumnya, wasobiyin, anak kecil yang perempuan, ijma'an, secara ijma' ulama tidak ada perbedaan pendapat. Fi nahwi siwar, seperti contohnya gelang, wal kholkhol. Kholkhol ini gelang yang di kaki, Mbak, apa namanya? Kerincing. Gelang kaki ya? Gelang kaki. Wan na'al, mungkin emasnya karena banyak dibuatlah sendal, boleh. Wat-taul. Wat-taul itu juga apa namanya? Ya semacam itulah. Wa alal asahi fil mansuj. Maksudnya berbenang. Mungkin ada lagi apa namanya kain yang berbenang emas, bihima. Wa yakhilu lahun natat, dan juga boleh perempuan memakai apa namanya yang di kepala itu mahkota. Mahkota dari emas boleh walaupun itu tidak wajar. Wa illam tadnahu, walaupun itu tidak wajar, biarlah nggak apa-apa, boleh memakainya. Wakiladatun, apa namanya, kalung. Fiha wadananir, dananir itu adalah emas yang dibuat dari apa namanya bukan butiran, lempeng-lempengan duit. Wa ma'ratu qat'an wa ma'ratun wa mu'ratun. Mu'ratun itu adalah berantai. Artinya apa? Rantainya pun dari emas, boleh qat'an. Wa kadza mafkubatun,
dan juga mathkubah, dinar yang dilubangi. Wala tajibu zakatu fiha, tetapi yang dipakai tadi tidak wajib zakatnya. Sudah 2 kitab yang mengatakan tidak wajib zakatnya dizakati. Yang dipakai tadi, apakah dia dari gelang atau dari gelang kaki, dibuat sendal, dibuat mahkota, dibuat kain yang berlapiskan emas, asalkan itu semua dipakai, maka yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Ini. Oke. Kemudian hampir sekarang mendekati dari puncak pembahasan kita, tapi waktunya insya Allah masih ada. Di fikih sunnah, boleh yang punya kitab fikih sunnah itu dibuka di halaman 245. Di kitab 245 di halaman itu disebutkan zakatul hulli, yaitu tentang zakat perhiasan. Ittafaqal ulama'u ala annahu la zakata fil mas. Seluruh ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat fil mas, intan, wadur, mutiara, wal yakut, permata, wal lu'lu, juga mutiara, kemudian wal murjan, murjan itu biji mutiara, wal zabarjat, zabarjat itu zamrud. Pernah lihat zamrud, Mbak? Belum. Nah ini wal zamrud wa nahwu dzalika minal ahjaril karimah, dan juga semisalnya dari batu-batu yang mulia. Batu mulia, Mbak. Batu mulia itu bisa batu geok, boleh ya? Batu geok, batu apalah terserah. Illa idza utuhidat litijarah, kecuali kalau perhiasan itu dibuat perjualbelian atau dibuat perdagangan. Nah, kalau dia dibuat perdagangan dari yang disebutkan tadi, mutiara, intan, permata, dan lain sebagainya, itu baru dikeluarkan zakatnya kalau diniagakan. Kalau nggak diniagakan, tidak bayar zakat. Itu no. Ini no. Udah berapa kitab? Udah 3 kitab ya. Nah. Wa fiha zakat waqtalafu fi hulil mar'ati minadz zahabi wal fiddati, dan ada memang perbedaan pendapat di sana tentang bagaimana perhiasan emas dan perak untuk wanita. Wa dzaba wajib zakat, dan ada yang sebagian mengatakan bahwa wajib dizakati sebagaimana hadis yang tadi. Hadis yang pertama, bahwa ada seorang perempuan datang ke Rasulullah bersamanya anak perempuannya, dan ketika itu anak perempuannya itu memakai gelang. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau sudah menzakatinya? Dan perempuan itu mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka apakah engkau suka nanti Allah akan memberikan gelang berupa api dari neraka? Tentu tidak kan. Kemudian dilepaslah dan diberikan kepada Rasulullah untuk zakat. Nah, ini dasarnya sama. Seperti itulah kalau kita mau bacakan, tapi memang matannya agak berbeda. Karena hadis itu dari jalur si A akan berbeda matannya, dari jalur si B akan beda matannya. Oke. Kemudian selanjutnya, saya bacakan masih di kitab ini. Wa dzahabu wal bayhaqi wa dzahaba la'immatus salas ila annahu la zakata fi hulliyil mar'ati. Dan 3 orang ulama atau a'immah yang 3, kalau disebut a'immah yang 3 itu keluarlah Hanafi. Berarti siapa? Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu sepakat bahwa tidak ada zakat perhiasan yang dipakai. Oke, terakhir sekarang kita buka kitab Kifayatul Ahyar. Kalau jadi dengarnya. Ada yang boleh, ada yang enggak ya. Ya, oke, makanya kitab Kifayatul Ahyar buka di halaman mana tadi? Sudah saya batasi tadi. Halaman 185. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Dan tidak ada kewajiban untuk perhiasan yang boleh dipakai perempuan zakat. Artinya tidak wajib zakat bagi perhiasan yang dipakai. Ini jelas banget. Hal tajibu zakatu fil huliyil mubahi fihi qaulani.
hal apakah wajib zakat dalam perhiasan yang boleh dipakai itu ada dua perkataan memang. Akaduma tajibu fihi zakatun. Ada yang berpendapat bahwa harus wajib dizakati. Bahwa perhiasan yang dipakai itu wajib dizakati. Itu seperti apa? Sama dalilnya. Berarti di kitab 3 tadi dalilnya sama, Mbak. Dalil mereka yang boleh dizakati itu 3. Tapi nanti ini ada konklusinya di kitab ini. Li'anna imra'atan atatin nabi. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi. Wa fi yadi ibnatiha silsilatani. Dan di tangan kedua anaknya yang perempuan yang datang kepada Nabi tadi, 2 buah gelang yang golidotani. Golidotani itu adalah yang tebel, yang besar. Kalau di matan yang tadi itu tidak disebutkan golidotani, tetapi di matan ini, di jalur ini hadis yang sama tapi beda redaksinya. Ada kalimat golidotani, yaitu emas yang sangat besar, berlebih-lebihan makainya. Mungkin sampai sebiji sebesar dengan kelingking besar emasnya yang dipakai itu. Berarti ini berlebih-lebihan. Min zahabin, dari emas. Faqala laha, kemudian Rasul mengatakan kepada perempuan itu yang membawa anak tadi, atakdzina zakata hadza? Hai perempuan, apakah engkau telah menunaikan zakatnya untuk emas ini? Faqalat la. Kemudian ibu tadi, perempuan tadi menjawab, ya Rasul, enggak, aku tidak memberikan zakatnya. Faqala laha. Kemudian Rasul mengatakan yang hampir sama redaksinya dengan yang tadi, ayasuruki ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini minnar. Apakah kamu suka nanti Allah akan membuatkan gelang dari api neraka untuk anak-anakmu? Tentu jawabannya tidak. Fakhola'at huma wa alqat huma ilan nabi. Kemudian gelang itu dilepas oleh ibu tadi dan diberikan kepada Rasulullah. Faqalat huma lillahi wa li rasulihi. Ada jawab tambahan kalau tadi nggak ada. Di sini di matannya disebutkan di sini bahwa dia mengatakan ini untuk Allah dan untuk Rasulnya. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih, dan ini sanadnya adalah sahih. Nah, sekarang akan kita bahas. Di sini ada 2 pendapat. Yang satu mengatakan bahwa harus dizakati. Kemudian yang kedua tidak harus dizakati. Hadis yang mengatakan dizakati itu hanya satu itu saja. Sementara berapa kitab tadi kita baca, yang kitab itu adalah kitabnya madhab, kitabnya kaum yang lebih dulu datangnya. Artinya apa? Hadis mereka bukan qala Rasulullah SAW, tidak, tetapi mereka menulisnya dengan sebuah kitab, bukan berdasar pada hadis-hadis ini. Kenapa? Karena mereka datangnya lebih dulu dibandingkan orang yang ahli hadis. Bahkan kalau pendengar mendengar, benar-benar melihat dan menyaksikan serta mempunyai kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, itu lebih dahsyat dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Imam Malik itu lebih dekat dengan Rasulullah. Kenapa disebut lebih dekat? Karena Imam Malik itu hidupnya kapan? Hidupnya Imam Malik itu lahirnya 94 Hijriah, 93 Hijriah. Sementara Imam Bukhari itu lahirnya saja 196. Berarti selisih 1 tahun antara Imam Bukhari dan Imam Maliki. Artinya apa? Hadis yang lebih dekat dengan Rasulullah atau keterangan ilmu fikih yang lebih dekat dengan Rasulullah tentu akan lebih sahih dibandingkan hadis sahih sekalipun. Ini harus kita camkan. Kenapa? Ingat sabda Rasul bahwa khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti masih masuk enggak Imam Maliki? Masih masuk. Imam Syafi'i masih masuk. Imam Hanafi masih masuk. Apalagi Imam Hanafi lebih duluan daripada Imam Maliki. Itu loh, Mbak. Jadi ternyata memang maghzanya atau intisarinya atau istimbat dari kedua masalah yang diperdebatkan sekarang ini, bagaimana ada sebagian orang bahwa yang dipakai harus dizakati. Kita lihat sekarang. Ini sudah ada konklusinya dalam kitab ini.
Wal qaulu tsani wa huwal adharu wa huwal ladzi jazuma bihi syaihu annahu la tajibu li annahu mu'addun li istimali mubahin fa asbahal awamilu minal ibili wal baqari. Maka sebenarnya perkataan yang kedua yang tidak wajib dizakati itu lebih jelas dibandingkan yang wajib dizakati. Kenapa? Ini diibaratkan seperti kita punya sapi dan kerbau. Kita punya onta dan sapi. Sama itu. Kenapa? Karena onta yang dipakai berdagang itu tidak dizakati. Sapi yang dipakai untuk ngeluku, untuk membajak, itu tidak dizakati. Nah, dari analogi ini berarti emas yang dipakai tidak dizakati. Logika yang pertama. Kemudian di sini disebutkan lagi rawahu Malik fil Muwatta. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bisnadihi sahih dengan syaratnya yang benar ila bni Umar wa Aisyah, dari Ibnu Umar dan Aisyah. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Dan juga dari Aisyah anhum. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha tuhalliyu banati akhiha, bahwa Aisyah itu pernah memberikan perhiasan kepada anak perempuan saudara laki-lakinya, aitaman yang yatim-yatim fi hijriha, di dalam asuhan Aisyah, fala tukhriju minha zakah, dan Aisyah tidak mengeluarkan zakatnya. Bayangkan tuh. Jadi kalau tadi Rasul pernah menegur seorang perempuan untuk bayar zakat terhadap perhiasan yang dipakai, sementara di sini Aisyah diriwayatkan oleh di sini siapa? Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, bahwa Aisyah pernah memberikan perhiasan kepada anak-anak saudara laki-lakinya yang dalam pengasuhannya itu tidak mengeluarkan zakatnya. Di sini. Nah, sekaranglah jawabannya. Faujiba anil haditsil awal, maka terjawablah dari hadis yang pertama. Bahwa apa hadis yang pertama? Hadis yang pertama wajib zakat perhiasan yang dipakai, kan begitu? Bi annal huliyya kana fi awalil Islam muharraman ala nisa. Karena emas itu di awal-awal Islam berkembang, emas itu juga haram dipakai oleh wanita. Nah, karena dia itu haram hukumnya dipakai oleh wanita, maka Rasul kemudian apa? Menetapkan bahwa barang yang haram dipakai oleh wanita itu dizakati. Jelas ya? Jadi pengambilan hukumnya, kenapa kok dulu Rasul mengeluarkan kalimat bahwa wanita yang membawa anaknya yang kemudian di tangannya ada gelang disuruh bayar zakat, itu karena pada saat perkembangan Islam dan perempuan ini datang kepada Rasulullah itu karena saat perkembangan Islam itu posisi hukum emasnya masih haram. Jadi itu nggak bisa dijadikan dasar pengambilan hukum, apalagi sekarang kita yang mengambil hukum itu. Jadi gini, kita saat membaca ayat harus tahu bagaimana asbabun nuzulnya. Dan juga begitu saat kita memakai hadis harus tahu juga asbabul wurudnya. Sebab kenapa hadis ini turun, sebab kenapa hadis ini keluar. Ternyata kenapa Rasul Rasul memerintahkan kepada perempuan itu membayar zakat terhadap gelang yang dipakai anaknya, karena saat itu hukum memakai emas masih haram. Faqalahul qadhi Abu Thayyib wa kadza naqalahul Baihaqi wa ghairu. Ini dikatakan Abu Thayyib dalam kitab Muwatta'nya. Wa kadza naqalahul Baihaqi, dan juga ini disalin oleh Baihaqi wa ghairuhu. Masyhur ini. Yang kedua jawabannya, fa ujiba aidon bi annahu alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahkum alal huliyyi mutlaqan bil wujub. Rasul tidak pernah menghukumi tentang perhiasan terhadap perhiasan secara mutlak wajibnya. Innama hakama ala fardin khosin. Hanya saja Rasul itu menghukumi hukum itu hanya kepada seseorang yang khusus.
minhu wa huwa qawlu hadzal an hadza li annahu kana fihi sarafun wa daliluhu qawlu ghalidhatani. Karena Rasul itu tidak menghukumi tentang bagaimana perhiasan yang dipakai itu secara mutlak wajibnya bayar zakat, maka kemudian di sini kenapa kok seandainya disuruh membayar zakat? Karena di situ ada kalimat ghalidhatani. Karena emasnya berlebihan dipakai oleh anak perempuan itu. Ada kalimat ghalidhatani. Sebab kenapa Rasul sampai memberikan warning kepada perempuan itu untuk bayar zakat terhadap gelang yang dipakai anaknya, karena gelang yang dipakai anaknya itu besar banget gitu loh. Mungkin karena kaya raya. Maka dari sebab itulah kenapa Rasul mewajibkan zakatnya. Tetapi secara mutlak tidak mewajibkannya, kecuali hanya kepada seseorang yang khusus yang kebetulan Rasul melihatnya terlalu berlebihan. Saraf, kalimatnya di sini ada sarafun bidalili qaulihi ghalidhatani wa nahnu nusallimu anna ma fihi sarafun yahrumu lubsuhu. Dan kita tadi sudah mengatakan bahwa barang yang haram dipakai maka dia menjadi wajib zakatnya. Wa tajibu fihi zakat, dan makanya kemudian wajiblah zakatnya. Wa fi hadzal hadits faidatun wa huwa qaulu ashabunal usuliyun. Maka kemudian berdasar juga terhadap kalimat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ahli ilmu usul. Apa di sana? Inna waqa'i al-a'yani la ta'ummu. Sesungguhnya kondisi yang melingkupi wajibnya zakat perhiasan ini tidak bersifat umum. Tsumma idza wujibatiz zakah fil khulli, kalau kemudian diwajibkanlah zakat terhadap perhiasan, imma alal qaulil ladzi yujabuz zakah, maka dia hanya berdasar, ada kalanya hanya berdasar pada kaul yang mewajibkannya saja, au fi ma fihi saraf wal qalqal, atau karena ada berlebih-lebihan memakainya, seperti memakai di gelang kaki, kan berlebihan tuh. Au siwar, atau gelang tangan, at-thamin, yang mewah berlebih-lebihan. Dasar itu loh kemudian Rasul mewajibkan kepada wanita itu. Andai ketika itu perempuan yang datang kepada Rasul bersama anaknya yang dipakai dari gelangnya itu kecil, mungkin Rasul tidak akan mewajibkannya. Di situ wa thamanuhu wa mi'atu dinar al-talafa fimatu wa waznuhu bi ankana waznuhu mi'ataini wa qimatu thamanu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa konklusinya kita tidak bisa mengambil hukum hanya dengan satu hadis. Bahwa hadis ada, yes, kita percayai karena itu bagian dari qaulullah, qaulu Rasulillah. Tetapi yang jelas bahwa pengambilan hukum harus dikedepankan melalui kitab fikih dulu. Nah, kemudian fungsinya hadis apa? Fungsinya hadis itu hanya menguatkan saja. Jadi belajar fikih jangan belajar dari hadis, tapi belajar fikih itu dari kitab-kitab fikih. Apakah Muwatta, apakah Al-Um, atau terserahlah. Apakah Fathul Qorib, apakah apa saja dari ilmu-ilmu fikih itu. Kenapa? Karena ilmu fikih ini penciptanya, penulisnya itu lebih dekat dibandingkan dengan lebih dekat kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang-orang yang ilmu hadis. Insya Allah itu dulu Mbak. Ya nanti kita akan bahas lagi karena agak cepat insya Allah menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Susilo Utomo, sangat luar biasa sekali. Ini sangat menarik untuk dikaji karena memang ada beberapa kitab yang memperbolehkan bahkan mengharamkannya ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Oku Timur khususnya tidak galau mendengar ini, tapi lebih sudah ditekankan oleh Ustadz tadi ya. Tidak usah dizakati. Tidak usah dizakati. Baik. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali mengundang Anda di kesempatan hari ini bagi Anda yang ingin bergabung di
di 0735481800 ataupun di SMS dan WhatsApp kita di 081172411800. Atau Anda yang ingin bergabung melalui akun Facebook Radio Bersatu Kita Maju juga boleh bersama Yola di sini yang ingin bertanya-tanya seputar tema kita atau boleh di luar tema kita hari ini. Nah, baik Pak Ustadz, kita coba buka layanan WhatsApp terlebih dahulu. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kita buka telepon nih, kayaknya Oke. ada yang sudah telepon, mohon maaf ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Putra Tempe. Oh, baik. Silakan dengan pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh diulang? Oh, agak nggak jelas. putus-putus. Harta. Oh iya. Oke. Ya. Iya. AA. Oke. Oh, iya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Oh. Hmm. Oh iya. Iya. Hasil Oh, iya. pertaniannya bagaimana? Oh iya. Iya. Ah. Kalau pedagang seperti apa gitu maksudnya ya Pak ya? Mm-mm. Oh iya. 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 Hmm. Baik. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Tempe pendengar Iya. setia kita. Pertanyaan bagus sekali Iya, nih Pak bagus Ustaz. sekali, Masya Allah. Bagaimana, Terenyuh saya, ya. Bagaimana kita, apakah harta benda kita ini Iya. dipertanggungjawabkan Iya. nanti di akhirat? Kemudian mulai bagaimana kita zakat dan seberapa besar kalau petani, Iya. pedagang Iya. dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak Ustadz tanggapannya? Jadi kalau kita punya harta itu ada dua kewajiban kita nanti untuk mempertanggungjawabannya. Min aina iktasaba wa ila aina anfaqo. Jadi dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Nah itu Mbak. Apakah harta yang kita dapatkan itu secara benar pendapatannya? Kalau sudah benar pun belum sampai di situ selesai. Terus kemana dibelanjakan? Sementara harta yang kita dapatkan itu ada bahagiannya orang miskin, ada bahagiannya anak yatim, ada bahagiannya asnaf yang 8 itu Bapak. Kalau itu kita nafikan, tidak kita keluarkan, maka itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bahwa sebenarnya rezeki yang diberikan Allah itu boleh jadi rezeki yang menjerat. Gitu loh. Oh, gitu. Allah itu kemarin kita sudah kaji itu bahwa Allah punya nama Al-Latif yang maha lembut. Sampai lembutnya kadang kita ini nggak ngerti keadilan Allah, gitu kan? Ada orang yang dikasih kaya tapi dia nggak pernah sholat. Ada orang yang dikasih miskin tapi dia sholat terus. Artinya sholat seseorang itu tidak menjamin kaya atau miskin. Yang jelas bagaimana orang ini bisa memposisikan hartanya terus dalam ketaatan kepada Allah. Perintah Allah apa? Mengeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Kalau mazhab Hanafi tanpa nisab. Berapapun jenengan dapat hari ini boleh langsung zakat hari ini. Bagaimana caranya? Keluarkan 2,5% biar nggak berat gitu loh. Karena gini Mbak, kalau udah besar itu berat Mbak. Benar. Contoh Jadi nih. setiap hari yang kita dapatkan. Iya, contoh nih. Kalau sebenarnya enak jadi orang miskin daripada orang kaya. Contoh gini, orang miskin nih punya ayam 2, cuman punya ayam 2 itulah, cuman punya ayam 2 itu. Kalau tetangganya misal nih minta 1 dikasih nggak? Misal nih.
Dikasih nggak? Minta 1. Mungkin kalau dikasih lah. Padahal itu 50% dari hartanya loh. Gitu kan? Sekarang kita lihat orang yang kaya, yang asetnya itu 1 miliar, misal nih. Ada orang datang minta 0,5 miliar, dikasih nggak? Enggak. Sulit untuk dikasih. Kenapa? Padahal sama-sama 50%. Orang yang punya ayam 2 tadi sama-sama 50%. Begitu dia memberikan 1 ayam berarti kan 50% tuh. Sementara orang yang punya aset 1 miliar diminta 0,5 miliar, mikir Mbak, mikir itu. Mikirnya 1000 kali, woi, 0,5 miliar. Ini bisa buka toko sana, bisa usaha sana, begitu kan? Oke, nggak usah 0,5 miliar. Yang 100 jutanya aja coba. Pusing kan, woi, 100 juta ini bisa untuk beli sawah. Itu kan. Tapi bagi orang yang miskin tadi yang punya 2 ekor ayam, diminta 1 itu berapa? 50%-nya sebenarnya. Tapi dia enjoy saja gitu loh. Karena nilainya kecil. Begitu juga saat dulu seorang sahabat bernama Tha'labah. Tha'labah ini waktu belum kaya, Mbak, waktu belum didoakan Rasul, itu hidupnya menderita banget. Menderitanya kayak mana? Setelah selesai sholat langsung balik. Ditegurlah sama Rasul, ya Tha'labah, kenapa engkau itu langsung balik? Boleh doa dulu, gitu kan? Bagaimana ya Rasul, saya ini harus gantian baju, coba tuh. Bajunya hanya 1. Kalau saya ke masjid, baju ini ditunggu oleh istri saya untuk sholat, coba tuh. Saking miskinnya itu. Ya nggak usah bayangkan waktu di rumah telanjang, nggak usah bayangkan kan. Nggak usah bayangkan, itu porno itu. Artinya apa? Ini saking miskinnya sahabat bernama Tha'labah ini, gitu loh. Tetapi apa kemudian? Dia minta sama Rasul, ya Rasul, tolong doain aku kaya. Sekali Rasul nggak menanggapi, 2 kali minta lagi, Rasul nggak nanggapi nih. Kenapa? Hai Tha'labah, mungkin boleh jadi kamu miskin lebih baik. Nah begitu 3 kali Rasul doakan benar dan salahnya Tha'labah, dia hanya minta kaya, nggak minta berkah. Nah itu salahnya. Kaya bener Mbak. Waktu pertama kali dia punya kambing, kan dikasih kambing sama Rasul, kambing sepasang nih. Kambingnya mana 4, besok lagi mana 4 lagi, yang 4 mana 4 lagi. Cepatlah, dalam tempo 1 tahun sudah dapat 100-an kambing. Nah pada waktu 40 kambing itu, ada petugas zakatnya Rasul datang. Dia ngomong apa coba? Mungkin pada waktu 2 kemarin waktu diminta mungkin dia ngasih. Tapi begitu 40 kambingnya, dia berpikir nih, weh sayang kalau kambing 1 harus saya berikan. Begitu kambingnya 400, begitu kambingnya 500, malah ngatakan begini sama petugas zakat. Wah, ini bukan zakat lagi nih, kata Tha'labah. Ini perampasan hak ini. Bayangkan tuh. Ini ada seorang sahabat yang hidup di zaman Rasul, kikirnya minta ampun. Sampai mati dia tidak bahkan su'ul khotimah matinya karena dia nggak bayar zakat tuh nah. Dia sayang dengan hartanya itu. Kan udah berpikir, kalau 500 harus 5 yang dikeluarkan. 5 yang ukuran musinnah. Musinnah itu berapa? Musinnah itu yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Woi, sayang banget ini. Luar biasa ini. Hebat banget ini, besar banget ini. Ini perampasan, ini bukan zakat. Malah ngomong begitu dengan petugas zakat yang diutus Rasulullah. Hingga Rasul meninggal. Kemudian Abu Bakar jadi khalifah. Umar jadi khalifah. Kemudian Utsman jadi khalifah. Dia akhirnya menderita. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman tidak lagi mau menerima zakatnya. Dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam keadaan buruk di ujungnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia pelit tidak mengeluarkan zakat. Padahal ingat Bapak tadi yang bertanya bahwa harta yang kita miliki itu ada bagiannya kaum fakir miskin. Di situ ada bagiannya yang berapa? 2,5%. Kalau itu memang perdagangan. Berapa nisabnya? Setara dengan 85 gram emas setahun. Itu boleh dicicil dengan sebulan. Misal Bapak buka perusahaan itu di bulan Januari, modalnya 1 miliar, nggak usah dizakati bulan pertama itu, dizakatilah di bulan kedua apa untungnya saja.
untung dari perusahaan itu dikalikan 2,5%. Bulan Maret begitu, bulan April begitu. Nanti sampai bulan Januari baru dihitung semua kali 2,5%. Gitu caranya. Cara menghitung perniagaan. Apakah kita buka toko, begitu caranya. Pertama, di bulan pertama nggak usah dihitung semua. Ya walaupun nanti dihitung 1 tahun sekali juga boleh. Tapi tadi berat. Kalau 1 tahun itu salah apa tuh. Kalau dapat 500 kambing, mikir dia mau bayar zakat tuh. Begitu juga orang yang punya harta banyak, mikir dia bayar zakat tuh. Kenapa? Karena besar nantinya. Tetapi kalau dicicil tiap bulan itu lebih enak. Karena apa? Sedikit. Pegawai negeri yang gajinya 4 juta, berarti berapa? 100 ribu kan yang dikeluarkan harusnya. Nah kalau dikumpulkan 12 bulan berapa? 4. Nah, berat nggak 100? Berat banget, sudah 200 itu zakatnya setahun. Makanya kalau setiap bulan ringan gitu loh. Nah bagaimana kalau padi? Kalau padi yauma hasodihi, di kapan dia panen. Saat panen itu dia keluarkan 5% atau 10%. Kalau 10% ini adalah tada hujan. Kalau 5% itu adalah apa? Yang tidak tada hujan, yang airnya beli. Dan itu bisa dianalogikan dengan kathratul mu'nah. Apa kathratul mu'nah? Banyaknya biaya. Hingga akhirnya di Oku Timur ini ulama berpendapat bahwa 5% saja. Karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi padi itu. Maka 5% saja. Berapa nisabnya? 653 kilogram gabah. Bukan 1 ton. Jadi 653 kilogram berarti berapa? 6 kintal setengah lebih 13 kilo. Ya kan? Nah, lebih 13 kilo itulah. 653, ya enggak ya? Berapa Pak Ustadz tadi? 653. Berarti 6 kintal setengah lebih 3 kilo lah kira-kira gitu. 10%. Enggak anunya, nisabnya. Okay. Nisab gabahnya itu. Jadi kalau jenengan panen kemudian ditimbang itu 6 kintal setengah lebih 3 kilo, maka itu sudah masuk nisabnya. Itu dari apa? Khamsatu ausuk. Apa khamsatu ausuk? Khamsatu ausuk itu 5 wasak. Fi maduna khamsati ausukin sodakoh. Kalau panennya seseorang itu kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib sedekah, tidak wajib zakat. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu diperkirakan itu tadi berapa? 653 kilogram gabah. Nah, itu kalau diuangkan ya kalikan saja gabahnya berapa. Makanya pegawai negeri, karena pegawai negeri itu setiap bulan boleh juga pakai analogi yauma hasodi tadi. Karena setiap bulan dia panen, kalikan saja gabah itu 653 kg gabah. Kalau gabah itu harga 5.000, kalikan saja. Berarti sekitar 3 juta sekian. Nah, orang yang bergaji 3 juta sekian, maka dia sudah wajib zakat. Sama halnya dengan yang padi tadi. Tetapi kalau padi 5% karena dia adalah makanan pokok. Sementara kalau kita emas dan perak, sementara uang juga itu 2,5% karena dia bukan makanan pokok. Jadi wajib hukumnya zakat. Kenapa? Karena zakat itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Insya Allah, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti Anda mungkin ingin secara detail ya Ustadz, boleh. Zakat hartanya, boleh konsultasi langsung 0813 7775 0279. Oke, nanti kita ulang lagi di akhir Ya. acara ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Kebonjati. Silakan pertanyaannya Ibu. Boleh, silakan. Oh, jatuhnya nazar atau bukan? Baik.
Maksudnya gimana? Enggak. Pertanyaan kedua boleh diulas, Bu? Maksudnya hasil dari penjualan tanah. Oh, karena sudah potong dari gajinya. Oke, terus? Oh ya, baik. Bukan, itu yang penjualan itu dulu belinya dari uang gaji gitu. Ya, Oh. jadi sementara gaji kan sudah dipotong, maksudnya gitu, Mas. Oh, gitu. Ya, baik. Yatim. Oke. Iya. Hmm. Iya, iya. Oh, baik. Baik. Oke, ya. Terima insya Allah. kasih, Ya. Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ustadz. Iya, jadi itu bisa nazar kalau sudah Diucapkan, ya. sudah diucapkan dan sudah laku. Nah, harus dilaksanakan itu. Iya. Jadi itu sudah nazar namanya, walaupun tidak harus nazar tuh atau saya bernazar, nggak usah, itu sudah menjadi nazar gitu. Kenapa demikian? Ya karena dia sudah mengucapkannya gitu loh. Walaupun kadang nazar itu nggak ada yang denger loh, Mbak. Boleh itu, Hati-hati ya, karena Ustadz. langsung sama Allah, Mbak. Nah itu nazar tuh. Terus bagaimana sekarang? Dulu saya pernah beli apa namanya? Pernah beli lahan, yang lahan itu dari uang gaji gitu kan. Nah uang gaji itu kemudian diberikan lahannya dijual. Apakah harus juga zakat? Ya tetap zakat, nggak ada, tetap zakat dia. Kalau sampai kepada nisab, kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau misalkan nilai belinya lebih mahal nanti kalau pas nilai jual. Iya, iya. Nah, tetap zakat ya, zakatnya 2,5% dari hasil penjualan Tapi yang itu. dihitung untung ya Pak Ustadz ya? Apanya? Yang dihitung untungnya. Semuanya. Oh, Semuanya. Oke. Dan kalau 10 juta tadi belum sampai kepada nisab. Oke, misalkan 10 gini, juta. dia kan belinya pakai uang gaji dengan harga 10 juta dulu. Setelah sekarang dijual jadi 15 juta. Yang disedekahkan apakah keuntungan 5 jutanya atau Semuanya dikali 2,5%. Oke. Tetapi 15 juta itu belum dianggap masuk nisab kalau kita pakai mazhab Syafi'i. Oh. Kenapa? Karena kalau mazhab Syafi'i termasuk Yusuf Qaradawi itu mengatakan di sana 85 gram emas. Oh, 85 jadinya, gram emas itu berarti kalau di berarti 85 juta. Sekarang 1 gram berapa, Mbak? 900. Masya Allah, nggak pernah. Saya pikir cuma 500. Biasa kalau perempuan kan suka Oh iya. Kalau Mas Toyib yang murah itu. Kalau Mas Martapura sekitar 900-an. Oh gitu ya. 900 berarti 70-an juta loh ya. Iya. Jadi kalau penjualan itu 70 juta baru dikenakan zakatnya, walaupun ada pendapat penjualan tanah tidak membayar zakat. Itu masih tetap ada dua pendapat itu, Mbak. Jadi sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing, Iya, Pak Ustadz ya. Kalau dia memang ngerasa bersyukur dengan Ya, nikmat yang kenapa diberi, sih kenapa gitu? tidak gitu, kita saling berbagi. Insya Allah Iya. dengan banyak berbagi banyak juga nanti Iya, bakal yang masuk. masuk, insya Allah. Jadi saran saya tetap zakat lah, Zakat. 2,5% dari penjualan itu, walaupun tidak sampai nisab. Kenapa? Karena itu juga ada bahagiannya orang miskin dan paling tidak dia akan mensucikan harta kita. Kenapa? Innas shadaqata la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammad fa inna ausahun nas. Fa inna ausahun nas. Karena kenapa tidak halal untuk Muhammad zakat itu, tidak halal untuk keluarga Muhammad zakat itu? Karena zakat itu adalah kotorannya manusia. Artinya, kalau jenengan memaksa untuk makannya berarti jenengan makan kotoran. Kalau makan kotoran nanti jadi ginjalnya yang sakit, dari jantungnya yang kronis, jadi diabetes, jadi macam-macam karena kita makan kotoran kita yang harusnya dikeluarkan itu. Makanya zakat itu tidak boleh diberikan kepada Rasul Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Itu.
Mereka nggak mau menerima kotoran manusia itu. Tetapi kita boleh menerimanya karena kita bukan keluarga Muhammad Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Buat masyarakat yang kembali ingin bergabung di 0735481800 atau SMS-nya di 081172411800-nya. Baik, kita coba untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari SPD Minang di Pasar Impres, mau bertanya tentang kebiasaan ketika makan. Apakah berbunyi hek maksudnya itu berhenti tapi tanggung, oh maksudnya merasa kenyang atau bukan, tanggung 2 sap lagi habis makan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Ustadz, makannya dilanjutkan sudah berbunyi atau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu mubazir? Terima kasih. Apa sih maksudnya ini? Sendehem. Jadi kalau kita sudah makan gitu, artinya kan kebanyakan orang bicara itu artinya sudah kenyang, cukup, tidak perlu dilanjutkan. Enggak juga. Gitu nah Pak Ustadz. Enggak Siapa juga. tahu dia masuk angin gitu. Ya. Oke. Itu tanda, tapi yang bisa mengukur kita kenyang tidaknya kan kita. Jadi glegeen kalau saya bilang. Maksudnya dalam begini, bahasa pertanyaannya tadi, setelah glegean tapi tanggung nasinya 2 sendok lagi, Pak Ustadz, itu dilanjutkan apa enggak? Ya dilanjutkan lah. Siapa yang mau makannya gitu loh. Makanya kan sebaiknya makan itu dengan yang sedikit dulu. Paling tidak ambil porsi kecil ambil porsi ya. kecil. Kok kira-kira kok nambah dikit lagi gitu. Dan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi kan ada ukuran tuh, ini kenyang nih. Nah, sebelum ukuran itu berhenti dulu. Nanti insya Allah akan terbiasa. Misal nih, kalau selama ini porsinya betul-betul 1 piring penuh, dikurangi. Kalau pas 1 piring penuh itu kayak sampai dada rasanya. Misal nih, nggak enak rasanya. Itu dikurangi dikit. Kita yang tahu ukurannya. Dan tidak semua orang itu yang banyak besar badannya banyak, ya tidak juga. Ada orang yang memang yang justru kecil, tinggi itu makannya banyak, tapi ukurannya masing-masing. Bagaimana ukuran sebelum kenyang itu yang tahu juga masing-masing. Gitu loh. Masing-masing maksudnya bagaimana? Ya ukuran kita masing-masing. Kita tahu, oh porsi saya selama ini begini dikurangi 1/4-nya lah. Saya nggak tahu bagaimana ngatakannya ya. Pokoknya dikurangi 1/4-nya lah makan tuh. Dari porsi yang penuh tadi. Ada rasa kok, oh berhenti ini gitu. Seperti itu. Tetapi saat makanan itu sudah ada di tempat yang memang harus dimakan, di piring misalnya, nggak mungkin kalau ditinggal ada yang makan, ya dimakan. Barangkali keberkahannya justru ada di situ. Nggak ada urusan glegeen atau nggak glegeen itu. Nggak ada itu. Nggak juga tanda glegeen itu harus kenyang. Saya itu sering glegeen padahal lapar gitu. Iya, atau masuk angin. Iya, karena masuk angin. Atau gelegean pura-pura karena mau nambah. Baik. Oke, jadi mengukur kenyang atau tidak masing-masing. itu masing-masing ya. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam. Adakah amalan untuk melembutkan hati yang keras? Ada Fitri di Kebon Agung, Oku. Wah, di daerah Oku Batu Raja. Ya, mintalah kepada Allah agar hati ini tidak keras. Ya, bisa dengan kalimat Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung minta sama Allah. Ya Allah, jangan keraskan hatiku, lembutkan hatiku. Ya Allah, jangan keraskan hatiku, lembutkan hatiku. Untuk orang lain gimana Pak Ustadz? Misalkan suami atau istri, iya, atau boleh. adik yang hatinya keras nih. Jadi didoakan aja. Bisa dengan mengirimkan Fatihah kepadanya. Di tengah-tengah Fatihah itu seketika ia kana budu ia kana stain. Ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini kepadanya. Ya Allah, lembutkan hatinya. Boleh tuh dengan cara begitu. Banyak-banyak Fatihah dan banyak-banyak sholawat. Jadi Fatihah kepada yang keras tadi. Fatihah kepada diri kita sendiri. Boleh itu. Saya memfatihai diri saya sendiri agar hati saya lembut. Misal kita sering marah nih, insya Allah nanti akan Allah redakan itu, dengan banyak bersolawat, dengan banyak berfatihah kepada siapapun, orang lain boleh atau diri kita sendiri.
Dan kajiannya itu sudah kemarin sebenarnya Pak di hari Sabtu insya Allah, bahwa kita kalau menyebutkan orang yang masih hidup itu pakai ruwi, nah kan itu ro wawu ruwi ila ruwi, siapa langsung disebutkan ila ruwi. Kalau yang sudah meninggal ila ruhi, beda ro wawu ha, nah itu bukan beda. arwahi ya Pak? Arwahi itu jamak, jadi ruhun ruhani arwah. Kalau misal kita mau sebutkan banyak, ila hadrati arwahi jami'il muslimin wal muslimat. Boleh itu. Arwahi itu banyak orang. Banyak orang. Kalau ruhi satu orang. Ila ruhi siapa? Ruhi. Kalau ruwi untuk yang ruwi masih hidup. masih hidup. Oke. Itu insyaallah. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Lampung Waikanan. Pak Ustadz mau bertanya berkenaan dengan zakat. Saya pernah dahulu kala Pak Ustadz bekerja di luar kota, dan saya menzakatkan orang tua saya saat lebaran karena tidak bisa pulang mudik. Tapi ternyata orang tua saya juga menjakatkan saya di sini Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Gak usah ditarik, biarlah, nggak apa-apa. Double itu lebih baik daripada baik 3. ya, Pak Ustadz, Ya, ya. nggak apa-apa. Tapi Bagus di tuh. sini Ada lagi, kekhawatiran. Tambahannya nih Pak Ya. Ustadz. Nah, kalau misalkan kita sudah menikah Pak Ustadz, tapi ternyata kita masih saja dizakatkan orang tua, itu bagaimana Pak Ustadz ya? Sedangkan saya sudah bilang sama orang tua saya sudah mampu zakat sendiri, tidak perlu dizakatkan. Nggak apa-apa double zakat, nggak apa-apa. Alhamdulillah, Tetapi artinya tetap kita ngomong mampu ya. ibu, udahlah nggak usah zakatin saya karena saya sudah mandiri dan bisa berzakat sendiri. Mungkin ibu itu kan merasa waduh ini nggak bisa, saya harus zakatin. Nggak apa-apa. Dia nanti tinggal Allah kemudian menghitungnya sebagai sedekah, sedekah ibu kepada anaknya, nggak masalah itu. Nggak ada dalil yang mengharamkan, nggak ada. Boleh. Kemudian ada lagi nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Yola. Waalaikumsalam. Dari Bu Turmini yang ada di Kemela kali ya. Oke. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau kita sedekah kepada keluarga kita, misalkan anak ataupun keluarga paman dan lain sebagainya, karena mereka tidak mampu, ketimbang dengan sedekah pada yatim dan piatu, itu gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya kalau bisa dua-duanya dijalankan, tetapi yang dekat lebih afdol. Oke, Jadi dahulukan orang yang dekat. lebih Ya, membutuhkan. misal kakak tapi bukan dalam penanggungan kita berikan sama mereka. Itu juga nilainya sedekah sekaligus nilai silaturahim, Mbak. Di situ. Jadi ibaratnya kalau kita memang punya keluarga dekat ya, baik itu kakak kandung atau adik yang adik. memang nggak kehidupan ekonomi Ya, ya, sulit. Itu kita justru lebih dahulukan, ya, didahulukan Pak Ustadz, ya. gitu. Oke. Itu sama saja dengan kita sedekah Iya, juga bersama yatim dan lain sebagainya begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau bisa sekaligus, tapi prioritas tetap al-akrobin. Siapa al-akrobin? Al-akrobin itu orang dekat kita. Itu yang diprioritaskan. Didahulukan. Yang bukan dalam penanggungan kita. Bahkan mayoritas ulama berpendapat, walaupun ada sebagian tidak berpendapat demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat wajib, artinya infak wajib yaitu zakat itu bisa diberikan kepada saudara yang bukan dalam penanggungan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang dekat, ada, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat bisa diberikan kepada orang dekat kita. Bahkan kakak kandung, adik kandung, asalkan mereka itu bukan orang yang dalam penanggungan kita di rumah. Tetapi kalau mereka hidup di rumah kita, misal orang tua kita, nggak boleh, Mbak, itu penanggungan kita. Kemudian zakat kepada anak kita nggak boleh, itu penanggungan kita, itu tanggung jawab kita. Misal sama kakak kita yang ikut kita, nggak boleh itu dizakati. Harus pakai dana lain yaitu infak. Karena mereka itu dalam penanggungan kita. Itu. Bedanya di situ, Mbak, pemberian zakatnya. Oke, Ya. baik. Kita coba pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Mbak Yola dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah menerima zakat dari seseorang waktu puluhan tahun yang lalu, dan puji syukur alhamdulillah saat ini ekonomi saya mampu. Bolehkah saya mengembalikan zakat yang pernah diberikan orang terlebih dahulu kepada saya, atau saya berikan zakat yang terdahulu dengan orang lain yang lebih membutuhkan?
Lah kalau dia itu bukan asnaf yang dari 8 itu nggak usah, nggak ada urusan ngembalikan itu nggak ada, karena zakat itu kewajiban seseorang, kewajiban individu kepada Tuhan. Ya kebetulan kita yang nerimanya, kita nggak usah mengembalikan. Itu itu harta wajib yang dikeluarkan, harta wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan justru dosa. Gitu loh, dosa dia kalau sampai nggak mengeluarkan zakat, karena zakat itu wajib. Apa sih wajib? Mayuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Berarti saat dia nggak zakat, dosa nggak, Mbak? Dosa. Makanya saat kemudian kita waktu itu menerimanya, itu nggak ada urusan dengan dia, urusan kita dengan Allah, kita sebagai mustahik. Terakhir Mbak mungkin. Oke, kita coba. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Ya, radionya agak dikecilin biar nggak storing. Oke, silakan pertanyaannya dengan Bapak siapa? Boleh diulang Pak, putus-putus. Halo Bapak, halo Pak, boleh diulang? Oke, baik. Baik Bapak tampaknya tidak monitor suara kami. Yang sayangnya pertanyaan Bapak tidak jelas. Boleh diulang kembali nanti ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Oh, silakan Putra Setia dengan pertanyaannya. Oke. Ya, silakan. Berdekatannya kayak mana nih? Dekatan pegang-pegangan atau dekat biasa aja? Oh, gitu. Oke. Oh iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Putra Setia. Kalau pacaran gimana Pak Ustadz? Deket-deketan, pegang-pegangan, lama-lama mana-mana. Yang jelas bahwa tidak dikenal dalam Islam itu pacaran. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Perkenalan. Perkenalan itu yang dilihat apa? Wajahnya dan telapak tangannya saja. Itu nggak boleh yang pegang-pegangan, apalagi dekat-dekatan, apalagi malam mingguan, malam Jumatan, nggak boleh itu, nggak ada itu. Kalau sudah klik, sudah pacarannya setelah nikah saja. Nah, lebih indah, lebih hebat, dahsyat gitu kan. Nah, itu jebakan-jebakan Batman itu. Yang jelas waktu saat haram hukumnya, ini tegaskan haram hukumnya. Oh, haram hukumnya. Jadi waktu ta'aruf benar-benar diperhatikan. Perhatikan ya? Mukanya seperti soleh atau enggak, bagaimana keluarganya. Iya, sip. Bagaimana pekerjaannya. Bibit bebek bobotnya. Iya. Ya. Oke, insya Allah kalau udah ketemu yang soleh dan soleha nyambung deh. Nanti undang saya. Oh iya, bener banget. Undang Yola untuk MC-nya boleh. Iya, oke. Satu paket kita, Mbak. Satu paket ya, Pak Ustadz, insya Allah. Boleh, kita coba lagi buat yang mau ikutan. Satu penelpon terakhir, Pak Ustadz, masih ada waktu. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Silakan pertanyaannya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Terus? Oh, gitu. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Ini suka sekali terjadi di mana-mana Iya. Pak Ustadz. Bahkan sampai tetangga sebelah kiri Iya. atau kanan dekat rumah pun kalau nggak diundang gengsi nggak mau datang. Padahal cuman lupa loh itu. Karena bisa saking jadi. sibuknya hingga justru yang deket di mata itu loh, paling dia datang lah, nanti nggak usah diundang. Kan Iya. itu. Boleh nggak saat tahniah, itu namanya tahniah. Kalau takziah jelas boleh. Kalau takziah itu nggak usah diundang, datang gitu. Takziah itu adalah apa ya, sama-sama berduka atau turut berduka, takziah itu nantinya. Takziah namanya. Nah, kalau tahniah itu turut bersukacita. Bagaimana? Boleh dalam Islam datang. Tidak haram. Tidak haram hukumnya. Walaupun nanti ada takbir-takbir, insya Allah ini jadi PR kita, bahwa bagaimana hukumnya. Tapi insya Allah boleh itu. Boleh mendatangi, boleh datang, tidak diundang. Jadi jadilah kita tamu tidak diundang. Itu insya Allah itu nanti ada kajian-kajian insya Allah. Jadi jawabannya nanti di pertemuan berikutnya sebelum kita mulai insya Allah. Oke, baik. Yang ini cukup Pak Ustadz? Cukup ya, sudah baik. lebih seperempat. Kalau begitu Ya. mungkin ada yang akan dihadirkan sebagai penutup kita sesuai. Terima dengan kasih Mbak Yola dan pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada, bahwa apa yang saya sampaikan tadi yang begitu estafet karena waktunya terbatas, untuk lebih detailnya mungkin bisa mengikuti pengajian-pengajian saya bukan yang di radio insya Allah. Kalau lebih detailnya lagi pembahasan tentang bagaimana sebenarnya menentukan hukum. Artinya apa? Jangan kita demam dengan hadis saja, bahwa pengambilan hukum fikih itu nggak hanya cukup dengan satu hadis. Kenapa? Karena tidak semua orang ahli hadis. Hadis itu prosesnya begitu panjang. Bahkan yang lebih ironi lagi, sekarang ini ada gelombang yang tidak bermadhab. Jadi fikih madhab itu dianggapnya pengacau karena tidak sesuai dengan hadis. Padahal kalau seandainya ada perbedaan pendapat kaum muslimin antara hadis dengan ilmu fikih, antara hadis dengan kitab fikih, maka kita harus mengedepankan kitab fikih. Saya ulangi lagi, seandainya ada perbedaan pendapat, Ibu Halimah, saya katakan Ibu Halimah ya, yang di Simpang Martapura, seandainya jenengan menemukan perbedaan pendapat antara ilmu fikih yang ada di kitab-kitab fikih kaum madhab, kok berbeda dengan yang ada di hadis, maka yang di hadis yang perlu dipertanyakan. Walaupun dia sahih sekalipun harus perlu dipertanyakan, dan dia harus tunduk sementara kepada ilmu fikih yang ada di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh kaum madhab. Innama likulli jirhin bur'un wala bur'ali macara lisan. Kalau pedang lu ketemu sedarapan sembuh, kata lisan lekai hati kemana obat tidak dicari. Kamali kok via milqadim insyaallah in uridu ilal islah mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Susilo Utomo dengan apa yang menjadi kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, dimanapun Anda berada, inilah program Mutiara Kolbu untuk edisi hari ini yang tentunya kami persembahkan langsung dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku Timur yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah lain waktu kita akan jumpa lagi dalam program acara selanjutnya. Tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Kita ikuti acara selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.